Siapa yang merasa Tuhan tidak pernah menyapa Anda dalam doa? Tuhan kayaknya nggak pernah ngomong tuh Romo dalam doa-doa saya. Saya herannya kalau teman-teman saya, sahabat pelayanan saya Romo, kalau sharing kayaknya enak banget. Tuhan kasih jawaban, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih jalan keluar. Kalau saya Romo, boro-boro Romo. Siapa yang seperti itu? Saya Romo. Seumur-umur belum pernah mendengar suara Tuhan kayak gimana Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya masih bisa melihat Anda kembali. Selalu punya semangat, selalu punya waktu untuk mendalami firman Tuhan. Hari ini hari Minggu, kita memasuki bulan Juni. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertengahan tahun 2025. Apakah Anda sudah menyadari berkat pertolongan Tuhan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei untuk siap-siap menyambut berkat di bulan Juni? Semoga bulan Juni selalu ada pertolongan Tuhan. Semoga bulan Juni ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Saya tahu kalau yang namanya bulan Juni, anak-anak mungkin akan bernyanyi, libur telah tiba, hatiku gembira. Tapi kan kalau sebelum libur kan ada masa-masa berat juga tuh. Kalau masih sekolah, ujian-ujian, exam, tes demi tes, final test ini. Waduh Romo, bener Romo, anak-anak saya Romo lagi giat-giatnya belajar Romo. Ngafalin, kemudian juga teori, praktek sekarang bikin presentasi, bikin segala macam Romo. Mudah-mudahan anak saya lulus dan bisa naik kelas Romo. Di tahun ini raportnya bagus. Tapi saya yakin bukan cuman anaknya doang yang lagi pusing 7 keliling. Tetapi orang tuanya lebih-lebih lagi pusing kepala Barbie. Karena apa? Ngeliatin anaknya kok cuek-cuek aja. Masa ujian, masa tes akhir, tenang-tenang aja. Disuruh belajar, banyakan main gamenya. Disuruh bikin tugas sekolah, lebih banyak main-mainnya. Waduh, ini anak-anak apa nggak tahu apa? Bayar sekolah itu mahal banget sekarang ini. Anak-anakku yang terkasih, jangan pernah malas belajar. Karena apa? Pendidikan adalah pintu untuk membuka masa depan yang lebih baik. Coba kalau sekarang Anda teman-teman muda semua lihat mama papa berjuang luar biasa. Kalau bisa nanti kalian jauh lebih baik sebagai pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya yakin pusingnya orang tua, khususnya mami-mami ini, bukan cuma sebel liatin anaknya malas belajar. Tapi yang lebih menyita perhatian adalah, waduh Romo, mau bayar uang pangkal Romo, mau bayar daftar ulang Romo. Kalau udah mulai bulan Juni Juli ini Romo, duitnya dari mana Romo? Masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, apalagi yang kuliah Romo. Dulu saya kuliah cuma 700.000 rupiah. Ya itu kan dulu zaman kuda gigit besi. Sekarang masuk kuliah itu yang bagus-bagus itu kampusnya harus udah puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Oh masuk Romo, cucu saya kemarin ke perguruan tinggi negeri. Tapi yang ada di lain kota harus ngekos, duit lagi. Saudara-saudara yang terkasih, ini buat anak-anak semua nih. Kalian lihat mama papa kalian lagi berjuang buat kalian, buat pendidikan kalian. Kalian juga nggak boleh nyerah ya. Bantuin, nyapu kek, ngepel kek, bebenah kek, cuci piring kek. Jangan bisanya cuma berantakin rumah doang. Nanti mami papinya itu capek ngomelnya. Semoga semuanya bisa kita lalui. Saudara-saudara, hari Minggu ini saya mau misa jam 10 pagi di gereja Kim Tae-gon. Itu Puspagading, gereja paroki terbaru di Keuskupan Agung Jakarta yang luar biasa megah itu. Saya di situ diundang misa untuk promosi KPKS, kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus yang di Tebet. Itu saya kepala sekolahnya, sudah mulai dibuka pendaftaran baru. Nah, paroki Kelapa Gading ini salah satu paroki yang mensuplai murid-murid paling banyak.
Maka dari itu saya harus datang ke situ untuk menggait banyak orang. Mumpung pikirannya lagi pada pusing-pusing nih, firman Tuhan menjadi jalan keluar. Nah, siapa yang merasa Tuhan tidak pernah menyapa Anda dalam doa? Tuhan kayaknya nggak pernah ngomong tuh Romo dalam doa-doa saya. Saya herannya kalau teman-teman saya, sahabat pelayanan saya Romo, kalau sharing kayaknya enak banget. Tuhan kasih jawaban, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih jalan keluar. Kalau saya Romo, boro-boro Romo. Siapa yang seperti itu? Saya Romo, seumur-umur belum pernah mendengar suara Tuhan kayak gimana Romo. Kalau Anda belum pernah mendengar suara Tuhan, satu kata pun, bisikan yang lembut sekalipun, firman Tuhan, Alkitab, kitab suci kita, itulah suara Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan, sebetulnya kita sedang mendengar suara Allah. Allah yang berfirman pada kita. Itu luar biasanya. Maka setiap orang Kristiani, setiap pengikut Kristus harus punya fondasi iman yang kuat. Apalagi kalau bukan kitab suci yang menjadi fondasi bagi ajaran-ajaran gereja selanjutnya, yang bisa menjadi kekuatan gereja berpegang mengarungi bahteranya. Saudara-saudaraku, ya emang sih Romo, kami udah coba Romo baca kitab suci di Emmaus Journey, di kursus evangelisasi pribadi Romo, udah kok. Di persekutuan doa juga udah. Tapi lebih enak dengerin Romo kayak begini, lebih jelas, dijelasin Romo, latar belakangnya, sejarahnya, maksudnya, tujuannya, bentuknya kayak apa, tafsirannya bagaimana. Tapi kalau baca sendiri Romo, waduh gimana ya, lebih baru baca 2 kalimat udah nguap. Baru baca 5 kalimat udah ngantuk. Baru baca 1 bab udah dah tutup buku, selesai, ditaruh di lemari, udah nggak pernah dibuka-buka lagi. Saudara-saudaraku, maka dari itu puji Tuhan di Keuskupan Agung Jakarta, saya lihat di Bogor sudah mulai ada, di Jogja sudah mulai ada, di Surabaya, di Malang juga mulai ada kursus-kursus yang dibuka untuk umat. Bukan kursus masak, bukan kursus menjahit, bukan kursus fotografi atau kursus balet, apalagi kursus piano, tapi kursus membaca kitab suci secara terpadu. Bagaimana nih umat diajak untuk membaca firman Tuhan secara benar. Karena banyak orang Kristiani membaca kitab suci dengan cara harafiah. Memang ada teks-teks kitab suci bisa dibaca harafiah, letterlek, tek, plek, titik, plek itu bisa. Hormatilah orang tuamu misalnya. Oh itu mah gampang banget. Tapi ada teks-teks yang memang tidak bisa dibaca secara harafiah begitu saja. Butuh penafsiran, butuh pemahaman, latar belakang, pemahaman budaya, sejarah, politik, sosial, ekonomi orang-orang 2000 atau 2500 tahun yang lalu. Baru kita bisa terbantu untuk bisa membaca firman Tuhan secara pribadi. Nggak bingung sendiri, nggak kalut sendiri, nggak heboh sendiri. Nanti belajar dari yang nggak benar, akhirnya ya keseret ke situ. Bukan yang diajarkan oleh gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kalau trik saya ya, bagaimana sebelum saya membaca firman Tuhan, saya harus sadar dulu, firman Tuhanlah yang sebetulnya sedang membaca diri saya. Membaca kehidupan saya, sukacita saya, perjuangan saya, pelayanan saya, termasuk juga pengorbanan, termasuk juga kesulitan, hambatan. Misalnya, dalam bacaan pertama, saya mau mulai dari yang gampang dulu. Karena bacaan kedua dari kitab Wahyu, bacaan Injil dari Injil Yohanes. Waduh Romo, bener Romo, bener. Itu kalau baca 2 kitab itu, Wahyu dan Injil Yohanes, butuh jurus khusus Romo, butuh persiapan yang khusus. Maka saya mulai dulu dari Kisah Para Rasul, dibacakan Kisah Rasul bab 7 ayat 55 sampai 60. Sebuah perikop yang singkat sebetulnya. Bagaimana pada waktu itu muncul seorang pribadi, martir pertama dalam gereja. Martir itu adalah orang yang menumpahkan darahnya untuk membela iman.
Artinya dia dimusuhi, dia dibenci, dia disiksa, dia dianiaya karena iman pada Yesus Kristus. Tokoh itu bernama Stefanus. Dikatakan Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar orang bisa berbahasa roh, bisa ngomong, bisa berdoa secara luar biasa, atau bisa semangatnya berapi-api. Kita bisa lihat bagaimana Roh Kudus memberi kekuatan kepada Stefanus untuk bertahan sampai akhir. Bukan sebagai korban, bukan sebagai orang yang kalah, tapi dia keluar sebagai pemenang iman. Dikatakan Stefanus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang Yahudi itu punya paham Allah itu untouchable. Allah itu tidak bisa digapai oleh manusia karena Allah itu maha suci. Allah itu berbeda dari manusia. Sampai sini kita sejalan. Memang Allah itu luar biasa, maha kuasa. Manusia itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kesaksian yang diberikan oleh Stefanus itu tidak bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Bagaimana Yesus yang wafat sebagai orang yang disalib, kok sekarang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Waduh, saudara-saudaraku, di tengah-tengah orang Yahudi saja itu ada berbagai-bagai kelompok. Minimal ada 2 kelompok yang bisa saya katakan. Yang pertama orang-orang Saduki. Orang Saduki nggak percaya sama kebangkitan. Orang Saduki nggak percaya sama dunia-dunia roh. Orang Saduki nggak percaya sama malaikat-malaikat, sama penampakan-penampakan. Itu mereka nggak percaya. Padahal dalam kitab suci perjanjian lama kita bisa melihat malaikat-malaikat dicatat di situ, diceritakan di situ. Orang Yahudi loh, yang dari kelompok Saduki itu nggak percaya sama gitu-gituan. Meskipun tercatat dalam kitab suci. Tapi orang-orang Yahudi yang lain percaya. Jadi di antara orang Yahudi aja itu udah kepecah-pecah. Nah, di sini tampak sekali kesaksian Stefanus ini tidak bisa diterima. Mereka berteriak-teriak, maka teriak-teriaklah para anggota mahkamah sambil menutup telinganya. Mereka nggak bisa mendengar sesuatu kalimat atau ungkapan yang mereka anggap sebagai hujat seperti itu. Nah, mereka serentak menyerbu Stefanus. Lihat, mereka sudah kehilangan akal, mereka pakai kekerasan. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, kalau dibaca secara harafiah, mereka membuka mantel mereka, mereka letakkan di kaki seorang pemuda yang bernama Saulus waktu itu. Oh, itu apalah artinya? Tapi itu sebuah simbol bahwa Pauluslah yang bertanggung jawab terhadap tindakan itu. Bahwa tindakan itu tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan membun-bun. Nah, itu dia. Jadi Pauluslah yang menjadi jaksa sekaligus menjadi hakim pada waktu itu. Dikatakan sementara dilempari batu. Nah, ini. Jadi Stefanusnya belum mati nih. Dia masih dilempari batu. Anda bisa bayangkan itu. Anda bisa kontemplasikan bagaimana Stefanus, dia percaya pada Yesus. Dia melihat langit terbuka. Dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi orang-orang sekitarnya tidak menerima dan tidak percaya. Karena imannya ini, Stefanus menderita. Ketika mungkin ada batu besar kena di kepalanya. Ada kekerasan demi kekerasan digambarkan di sini. Dia berkata apa? Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Gambaran Yesus di kayu salib. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Di
menginspirasi Stefanus berkata kalimat ungkapan yang kurang lebih sama, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Tetapi ternyata itu belum yang terakhir. Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Nah lo. Siapa kalau yang baca kalimat ini kayaknya langsung inget. Kalimat ini sering banget Romo saya ulang-ulang ketika saya dijahatin sama orang-orang yang semena-mena, oleh para lawan saya Romo, oleh para musuh-musuh saya Romo. Saya nggak salah, saya digosipin, saya nggak salah Romo, saya dijahatin, saya nggak tahu salah saya apa, kok orang bisa sejahat itu sama saya Romo. Mereka mau saya menderita, mereka mau saya hancur Romo, mereka mau saya tuh habis Romo. Kadang-kadang nyesek sih, salah juga enggak, tahu salahnya di mana juga enggak, kok orang sejahat sama saya ya Romo. Nah, disitulah firman Tuhan sedang membaca kehidupan kita. Kita diajak untuk mengungkapkan dua kalimat yang dikatakan oleh Stefanus di akhir hidupnya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Yang kedua, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka-mereka ini. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sebetulnya. Jadi, inspirasi Yesus di kayu salib menginspirasi Stefanus. Dan mudah-mudahan dengan kesaksian dari kisah para rasul ini menginspirasi juga kehidupan kita yang sering kali mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang lebih sama. Ya Tuhan, jangan Tuhan. Jangan kau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kepada suamiku yang sudah berkhianat tidak setia, kepada anak-anakku yang sudah memasukkan aku ke panti jompo, kepada besanku yang sudah membuang aku, kepada orang-orang di pelayanan yang sudah membuang aku seperti sampah seperti ini. Tuhan, jangan kau tanggungkan dosa mereka. Di situ saudara-saudaraku, ternyata penderitaan, kesulitan, kesusahan manusia zaman sekarang yang babak belur dengan problem-problemnya diberi kekuatan baru. Kita jadi tahu ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita hancur berantakan, apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita minta pada Tuhan, apa yang harus kita perjuangkan. Iya ya Romo, jadi ngerti, makin baca kitab suci, makin doa-doa kita itu indah. Bukan indah secara kata-kata manusia, tapi Romo doanya nggak itu-itu aja. Lagi sakit, lagi terpuruk, bukan Tuhan beri aku rezeki, beri aku kesembuhan. Tapi dengan kesaksian dari Stefanus ini, kita jadi tahu, ya Tuhan, aku ingin menyatukan penderitaanku dengan penderitaanmu di salib. Dan di situ aku memperoleh kekuatan hidup Allah yang diberikan oleh kita, manusia ini. Untuk kita manusia ini. Jadi disitulah muncul kekuatan saudara-saudaraku. Saya yakin teks ini banyak menjadi titik turning point saudara-saudara. Kalau Anda lihat bola basket itu kalau lihat anak-anak main basket kan bolanya dipantul-pantulkan, betul? Nah, kalau bola basket belum menyentuh titik terendah, tanah terendah, apakah dia bisa mantul ke atas? Kayaknya nggak mungkin. Kalau tiba-tiba belum nyentuh tanah untuk mantul ke atas, waduh jangan-jangan ada setan ini. Saudara-saudara, ternyata ketika kita sakit, ketika kita menderita, kita teriak-teriak, Tuhan sampai berapa lama aku menanggung penderitaanku? Tuhan sampai kapan penderitaanku berakhir? Tuhan kapan beban berat ini diangkat dari punggungku Tuhan? Udah nggak kuat. Kita terus mencari, kayaknya hidup kita tuh makin terpuruk. Ternyata belajar dari Stefanus saudara-saudara. Titik terendahnya itu dia sendiri yang menentukan. Yaitu dalam bentuk yang namanya kepasrahan pada Tuhan. Dan rasa percayanya. Disitulah dia memantul ke atas. Dia menyerahkan semua kehidupannya, semua rohnya, daya hidupnya pada Tuhan. Dan dia
di akhir hidupnya, meskipun disakiti, dilukai, dianiaya, dia belajar mengampuni. Itu titik poinnya dia, saudara-saudaraku. Mari belajar bagaimana firman Tuhan membaca kehidupan kita dan memberi jalan keluar, memberi kekuatan pada kita. Itu kan seperti yang saya khotbahkan minggu lalu lah ini, karena masih sama-sama dari kitab Wahyu di bab 2 ini. Bagaimana kitab Wahyu bab-bab terakhir ini, bagaimana dikatakan, sesungguhnya aku segera datang dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apakah Anda tahu orang-orang di zaman kitab Wahyu ditulis ini adalah orang-orang Kristiani yang bertanya kapan Tuhan Yesus datang. Bukan cuma datang, tapi mengakhiri semua penderitaanku, menghapus semua air mataku, memutuskan belenggu penderitaanku. Karena waktu itu jemaat Kristen lagi dianiaya, diusir dari keluarga Yahudinya, dianiaya oleh orang-orang Romawi. Penderitaan tiada akhir, hidup udah ala kadarnya, keterpurukan di bidang ekonomi, secara iman mereka juga lagi galau. Lebih baik nggak beriman, lebih baik menyembah kaisar, selamat hidupku. Tapi bagaimana dengan iman yang sudah aku pelihara sejak kecil, sejak aku lahir pada Yesus Tuhanku, yang memang sungguh sudah memberikan kasih karunia-Nya, pertolongannya kepadaku. Nggak bisa aku tanggalkan begitu saja, seperti orang ganti baju begitu, nggak bisa. Maka mereka terombang-ambing, maju salah, mundur salah. Maka mereka bertanya-tanya kapan Tuhan Yesus datang. Roh yang sama menuntun Yohanes penulis kitab Wahyu membuka sebuah pintu surga. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku segera datang. Lalu sebagai umat beriman dikatakan tadi, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Marilah, sebuah undangan bagi kita. Yuk, bukan cuma datang ke gereja, misa, tetapi yuk menimba air kehidupan tercurah atas kita. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau sudah sampai menimba air kehidupan, ada kekuatan sabda, kekuatan kasih Allah, lebih mudah memahami bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 tadi. Karena kalau dibaca secara harafiah, susah, banyak kok diulang-ulang ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalimat ini bukan saja sekedar Yesus secara elegan mengungkapkan siapa identitas terdalamnya. Aku dengan Bapa adalah satu. Tetapi ternyata teks ini mengajak kita. Kalau kita berjuang sendirian, kita babak belur. Kita nggak bisa, kita akan hancur. Karena kita tahulah kita lemah. Karena kita tahu kita punya keterbatasan. Tapi undangan Yesus dalam bacaan Injil Yohanes ini, ada kekuatan Allah yang mengalir dalam diri kita. Kalau udah begitu, apapun tantangannya, apapun hambatannya, aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar. Karena Tuhan di dalam aku, yang harus dijaga dengan sebuah hati yang tulus dan murni. Maka perintah menjaga kekudusan menjadi sangat penting. Jangan kotori badan kita. Jangan kotori tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ada kasih Allah yang tinggal di dalamnya. Maka dari itu saudara-saudara, seperti sebuah lingkaran penderitaan, janji Tuhan, dan juga kasih Tuhan bekerja dalam diri kita secara luar biasa. Dan itulah yang membuat kita berani mengarungi kesulitan-kesulitan hidup yang terberat sekalipun. Saya Romo Yosef selalu mendoakan Anda, kalau hidup Anda penuh dengan penderitaan, kesulitan demi kesulitan, berjuanglah, ada kasih Bapa tinggal di dalam kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.